Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat dan kebaikan hingga pada hari ini kita masih dapat menjalankan hidup baru di hari baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur, di antara doa yang beliau baca, Alhamdulillahilladzi a'ada ilayya ruhi wa 'afani fi badani wa adzina li bi dzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku kepadaku dan memberikan kesehatan dalam tubuhku dan memberikan kesempatan untuk berzikir kepadanya. Ini 3 nikmat yang alhamdulillah pagi hari ini semua dari kita mendapatkan. Allah berikan kita kesempatan hidup baru. Allah kembalikan roh kita ke tubuh kita masing-masing. Setelah malam tadi roh itu dipegang oleh Allah. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan setiap jiwa, nyawa dalam tidurnya. Ya, dalam kematiannya dan sebelum kematian. Yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk diberikan kembali hidup, maka dikembalikan rohnya. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kesempatan hidup, fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut, yang Allah tetapkan kematian maka dipegang, tidak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dikembalikan lagi yang diberikan kesempatan hidup untuk waktu jangka tertentu. Kita hari ini alhamdulillah masuk hari ke-18 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tidak terasa kita sudah melewati setengah perjalanan Ramadan tahun ini. 18 kalau 30 berarti tersisa 12. Kalau 29 maka tersisa 11 lagi. Karena Rasulullah mengatakan asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu kadang begini. Ya, 3 kali 10. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Dan bulan itu kadang-kadang begini dan begini, 29. Ini salah satu di antara kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam memberikan pengajaran kepada sahabat bukan hanya sekedar menyampaikan secara lisan, tapi juga kadang-kadang dengan gerakan tubuh. Dalam ilmu pendidikan modern disebut wasailul idah. Jadi kita kalau mempelajari salah satu teori pengajaran itu ada wasilah-wasilah untuk menjelaskan. Bisa dengan tulisan, bisa dengan gerakan, bisa dengan simbol-simbol model-model. Rasulullah SAW sering menggunakan itu. Kadang Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Saya
dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga nanti seperti ini. Nah, ini kan bahasa isyarat, salah satu wasailul idhah. Jadi salah satu cara Nabi SAW dalam memberikan pengajaran supaya lebih jelas. Maka luar biasa hasil didikan Nabi itu, hebatnya luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi yang dulunya hanya penggembala kambing, penggembala unta, pedagang, bisa menggembala umat manusia. Dulunya hanya penggembala kambing itu. Ya, mereka kehidupannya sangat sederhana. Rasulullah berdakwah hanya 23 tahun. Itu pun 13 tahun beliau jalani dengan berbagai macam penindasan, penyiksaan, intimidasi, tekanan. Baru beliau bisa sedikit bernafas untuk mendidik para sahabat, itu 10 tahun di Madinah. Tapi dengan waktu yang sedemikian singkat, Rasulullah bisa menjadikan suatu kabilah yang sering berperang, yang berpencar kecil-kecil, yang penuh dengan kemaksiatan, kebodohan, kejahilian, menjadi pemimpin dunia, menjadi tokoh-tokoh besar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Al-Walid. Ada seorang sahabat namanya Al-Qaqqa ibnu Amru. Ini ceritanya suatu kali Khalid bin Al-Walid, kalau enggak Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kalau saya tidak salah. Ketika ingin menaklukkan Romawi di bagian barat, di kawasan Suriah sekarang, Syam. Itu pasukan kaum muslimin belum bisa menaklukkan, sehingga butuh bantuan tentara. Karena tentara Romawi puluhan ribu, tentara kaum muslimin baru sedikit. Maka diutus surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, kami membutuhkan tambahan minimal 1000 pasukan untuk kami bisa melawan kekuatan Romawi. Sama Umar bin Khattab dibaca surat itu, kemudian dipanggil satu sahabat namanya Al-Qaqqa ibnu Amr. Qaqqa disuruh untuk mengirim surat, mengembalikan itu kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dibaca oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mengharapkan 1000 bantuan pasukan. Tapi yang datang cuman Al-Qaqqa bin Amr dengan membawa surat balasan dari khalifah. Apa bunyinya? Wahai Abu Ubaidah, aku kirimkan kepadamu Al-Qaqqa bin Amr yang teriakannya sebanding dengan 1000 pasukan. Baru teriakan itu sudah sebanding dengan 1000 pasukan. Itu sahabat-sahabat Nabi SAW. Dalam surat Al-Fath, Rasulullah SAW digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastawa wastaghladu fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra liyaghidha bihimul kuffar. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, sahabat-sahabat yang beliau didik, yang beliau bina, yang beliau gembleng, tidak lama, hanya beberapa tahun, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ya, mereka asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk tunduk patuh kepada 2 orang. Pertama kepada kedua orang tua, dan kedua kepada kaum muslimin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Turunkan
sayapmu, maksudnya berlemah lembutlah kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, berlemah lembut kepada kedua orang tua. Maka ini salah satu karakter sifat para sahabat. Kita sekarang kadang-kadang kebalikannya, kepada sesama kita asyidda, keras, kadang saling menyalahkan, kadang saling bertengkar, saling berkelahi, saling sikut-sikutan, ya kan? Saling menjatuhkan sesama kita, sesama muslim. Tetapi kepada yang lainnya rangkulan, kadang sampai cium tangan, ya. Kita merendahkan diri daripada, ya. Kita ini a'izzah, kita harus merasa diri sebagai orang yang berwibawa di hadapan kaum yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih. Wa antumul a'laun, kalian itu orang yang paling mulia, paling tinggi. Kapan? In kuntum mu'minin, ketika kalian beriman. Maka iman ini adalah nikmat besar yang menjadikan kita harus merasa bangga, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya posisinya menggantikan Ustadz Abdul Rahman. Beliau sedang berhalangan mungkin. Maka temanya ya tidak bertema, yang penting ada ceramahnya. Rasulullah pernah mengatakan begini, la taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilmu wa yataqarabaz zaman wa yakthurul haraj. Kita ini nggak terasa sudah 18 hari. Waktu semakin cepat, ya. Kayaknya baru kemarin kita ada tarhib Ramadan, kita persiapan ini itu, ya, menyusun jadwal, ya, kita mempersiapkan ya berbuka atau bahan makanan untuk persiapan Ramadan. Tetapi sekarang kita sudah masuk hari ke-18. Semakin kesini memang semakin cepat waktu berlalu. Kata Nabi, kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu diangkat. Apa maksudnya ilmu diangkat? Ilmu agama. Jadi ilmu semakin susah didapatkan. Kalau ilmu pengetahuan umum semakin banyak, semakin berkembang. Tetapi ilmu agama semakin sedikit. Maksudnya semakin sedikit yang ahli. Kalau cabang ilmu semakin banyak, jurusan semakin banyak, universitas-universitas semakin banyak. Tetapi pakar atau ahlinya semakin sedikit. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mengambil sekonyong-konyong dari hati manusia. Artinya tidak kemudian orang itu dibuat lupa, dibuat gila, nggak punya, hilang ingatan, bukan. Walakin biqabdil ulama. Tapi cara Allah mengangkat ilmu adalah dengan mematikan ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhal. Sehingga kalau tidak ada lagi orang yang berilmu, maka manusia mengambil pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka, tokoh agama yang bodoh. Fastaftu wa aftau. Kemudian mereka minta fatwa. Ini sebagai tokoh agama, sebagai orang yang dipandang. Maka manusia minta fatwa. Tetapi karena dia bukan orang yang berpengetahuan, bukan ahli di bidang agama, fadhallu wa adhallu. Akhirnya ya sesat dan menyesatkan. Maka semakin kesini memang kita semakin merasakan semakin sedikit orang yang kompeten, orang yang punya keilmuan, yang rasikhuna fil ilm, kata surat Ali Imran, yang benar-benar keilmuannya mengakar, menancap. Kalau hanya sekedar berbicara tentang agama, banyak kita temukan. Kalau hanya sekedar bisa naik di atas mimbar, kita bisa banyak temukan. Tapi menemukan ulama-ulama yang hebat. Kita di Indonesia sendiri punya dulu banyak ulama-ulama hebat kita. Bukan hanya kaliber Nusantara, tapi bahkan kaliber dunia. Kita punya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ya, Syekh Yusuf Al-Makassari, Al-Khatib Al-Minangkabami, Nawawi Al-Jawi, dan lain sebagainya.
Terakhir-terakhir kita punya seorang tokoh seperti Buya Hamka. Kemudian tokoh-tokoh Syekh Yasin Al-Fadani. Tapi semakin kesini semakin ya jarang kita temukan. Ya. Maka ini ya memang settingannya Allah istilahnya. Karena semakin kesini kita semakin mendekati hari kiamat, dan semakin mendekati hari kiamat berarti semakin langka kita akan menemukan ulama yang mumpuni. Yang kedua, yataqarabuz zaman. Zaman semakin berdekatan, waktu terasa cepat berlalu. Ya. Tadilah kita sekarang sudah subuh, sebentar lagi zuhur, asar, maghrib, ya nanti isya lagi, begitu perputaran waktu semakin cepat. Ada beberapa faktor, mungkin menurut saya secara pribadi. Faktor pertama, manusia itu semakin hari semakin banyak kesibukan. Orang zaman dulu itu kan santai, kerjaannya santai, hidup itu bisa dinikmati. Ya paling ya di rumah berkebun itu kan santai ya, mau kerja nggak kerja ya silahkan, makan seadanya, begitu kan. Sekarang semakin kesini semakin banyak kita tuntutan, kita harus bayar ini bayar itu. Orang zaman dulu kan tidak perlu bayar listrik, tinggal nyalain api saja, ya kan, tidak perlu bayar Pak. Korek satu kotak itu bisa untuk 1 tahun, ya kan? Harga Rp500. Sekarang pakai listrik bayar butuh duit, akhirnya kita tertuntut bekerja. Maka dalam 24 jam ini, ya waktu kita semakin kesini semakin habis untuk bekerja. Kenapa bekerja? Ya tadi, untuk memenuhi kebutuhan kita. Dulu orang kendaraannya unta, kuda, atau orang kita sapi kan, tidak perlu bensin, tinggal dilepas makan rumput sendiri, ya kan. Sekarang kita perlu bensin. Kalaupun mobil listrik harus dicas, ya kan? Dan lain sebagainya, semuanya butuh. Bahkan air juga harus bayar, ya kan begitu kan? Jadi kebutuhan-kebutuhan ini yang membuat kita tertuntut untuk bekerja, sehingga dengan bekerja banyak kesibukan. Banyak kesibukan, orang tidak bisa menikmati hidup, sehingga waktu terasa cepat. Orang kalau banyak kesibukan kan waktunya cepat. Tapi kalau kosong kan, nah bisa santai. Maka kerasa cepat waktu itu. Karena dari dulu sampai sekarang 24 jam Allah nggak pernah mengurangi waktu ya, dari dulu sampai sekarang. Tapi beda rasanya. Maka masa kita kecil dengan masa sekarang pasti beda kita rasakan. Karena masa kecil itu kita bisa menikmati hidup. Pulang sekolah bisa ke kebun, main layang-layang, main kelereng. Itu kan bisa menikmati hidup. Sekarang kita tidak bisa. Sehingga terasa cepat ya. Selain itu banyak juga fasilitas-fasilitas yang melalaikan. Ya. Orang itu kalau banyak fasilitas yang melalaikan, maka terasa cepat. Kita itu kalau merasakan sesuatu yang enak kan cepat waktu itu kerasa. Tapi kalau kita merasakan yang tidak enak, itu waktu terasa lama. Kayak gitu ya. Waktu terasa lama. Tapi kalau kita berada dalam keadaan yang enak, waktu kok cepet ya, kok tiba-tiba. Contohnya apa? Contohnya kita main HP. Main HP, kita nge-game semuanya. Itu orang berjam-jam. Karena ngerasa nikmat. Tapi kalau sholat, itu kan 10 menit aja udah berat. Sudah ngerasa lama. Aduh Ustaz ini bacaannya panjang ya kan? Itu kan ngerasa, karena apa? Karena yang kita alami itu merasa berat. Tapi kalau tadi ya, fasilitas-fasilitas hiburan, itu kita tidak merasa berat, saya merasa cepat. Maka Rasulullah itu kenapa sholatnya panjang dan tidak terasa? Karena merasa nikmat. Nah ini yang perlu kita sama-sama berdoa kepada Allah, ya kan? Allahumma ja'al qurrata aini fis shalah. Ya Allah, jadikan kesenanganku itu pada salat, bukan pada yang lain. Orang kalau kesenangannya kepada sesuatu nggak akan kerasa, ya kan? Nggak akan kerasa walaupun itu lama. Rasulullah mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan dalam diriku ini kesenanganku ada pada salat. Maka Rasulullah hidupnya menunggu waktu untuk sholat. Ketika waktu sholat tiba, Rasulullah mengatakan kepada Bilal, apa yang beliau sampaikan. Jadi Rasulullah kalau menyuruh Bilal azan itu bukan Bilal azan, enggak. Tapi Rasulullah mengatakan, arihni biha ya Bilal. Bilal, berikan kami waktu istirahat dengan sholat. Cepat-cepat. Jadi kalau semuanya kita ngajar nih ya, pengen belnya itu dipencet cepetan biar apa?
Biar istirahat gitu ya. Kalau kita kerja nih, udah jam 12, udah waktunya istirahat. Cepet-cepet. Maka ketika waktu azan, waktu sholat, Bilal cepet-cepet istirahatkan kami dengan sholat. Bahasanya ya, luar biasa. Arihni biha ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya. Nanti antum simpulkan sendiri, sekali lagi nggak ada tema yang saya sampaikan di penghujung Ramadan ini. Ya penghujung pertengahan kedua ya, kita baru mau masuk pertengahan ketiga. Nah, Ramadan ini justru puncaknya ada di bagian ketiga. Gitu. Ada beberapa sebab setidaknya. Yang pertama, di waktu-waktu itu 10 hari terakhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Ini semuanya sudah banyak disinggung. Kemarin Ustaz Amrin sudah menyinggung juga tentang Lailatul Qadar. Artinya 20 hari yang hampir kita lewati ini sebenarnya belum apa-apa. Karena inti dari Ramadan adalah Lailatul Qadar. Jadi kita ini belum dapat apa-apa maksudnya. Artinya belum dapat, kalau main apa itu belum dapat poin besarnya gitu ya. Belum dapat emasnya itu belum. Kita baru ngumpulin mungkin perak, perunggu dan lain sebagainya. Emasnya ini belum. Ada di 10 terakhir. Ya. Itu diantara sebab kenapa 10 terakhir Ramadan itu ya menjadi hari-hari terbaik karena ada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Rasulullah pernah mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu dihitung di ujungnya. Gitu. Bukan dihitung di awalnya. Maka orang mau berbuat baik sebagaimanapun, ketika terakhir dia meninggal dalam kekufuran, maka selesai. Terhapus semua amalannya. Ya kan? Habitat a'maluhu. Amal-amal mereka akan dihapus. Kebalikannya, orang yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa dan lain sebagainya, ketika di akhir kehidupannya dia bertaubat kepada Allah, dia meninggal dalam kebaikan, dihapuskan kesalahannya itu. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka selesai, berhenti, taubat, dihapuskan semua yang salaf, semua yang sudah benar. Ya, maka kehidupan kita itu dihitung oleh Allah pada ujungnya. Ini Ramadan juga sama. Kita sudah menjalani awal dan pertengahan. Tapi belum dihitung ini. Dihitungnya kita ada di ujung. Ya, maka nggak boleh lengah. Berarti di ujung ini justru harus kita tingkatkan. Yang ketiga, jadi amalan-amalan itu dia bisa bernilai lebih besar ketika masa-masa orang lalai. Pertengahan terakhir ini biasanya orang banyak lalai. Karena sudah sibuk dengan persiapan lebaran. Sibuk mudik nih. Sibuk inilah, sibuk itu, ya kan? Nah, ini banyak orang yang lalai. Sehingga kalau kita memanfaatkan waktu di tengah orang yang lalai, ini amalannya besar. Maka Rasulullah ketika pertama kali datang ke Madinah, ada 4 nasihat yang beliau sampaikan. Ya ayyuhan nasu afshus salam. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai orang-orang sekalian manusia, sebarkan keselamatan, kedamaian, salam. Ya. Jalin silaturahim. Kemudian beri makan fakir miskin. Yang keempat ini yang penting. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam ketika orang terlelap. Nah kan gitu. Jadi salat malam itu kenapa menjadi salat terbaik ya setelah salat fardu? Karena sholat ini dikerjakan ketika orang lalai. Ketika orang semua banyak terlelap tidur. Jadi kalau amalan itu yang ngerjain banyak, itu kita ya dibagikannya dikit-dikit. Panitia zakat ya Pak Indra. Kalau seumpamanya mustahiknya banyak kan baginya dikit. Kalau mustahik zakat itu banyak ya kan, maka kan porsinya dikit-dikit. Tapi kalau mustahiknya dikit, porsinya banyak-banyak. Jadi salat malam itu ada porsinya, tapi yang nyari dikit sehingga bisa dapat banyak. Sepertiga terakhir dari Ramadan, kebanyakan orang sudah lalai.
Padahal porsinya masih ada. Rasulullah mengatakan, Inna lillahi fi kulli lailatin min Ramadan utaqa'a minan nar. Allah itu setiap malam di bulan Ramadan punya jatah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Setiap malam. Anggap seumpamanya jatahnya itu 10.000, ya kan? Kalau awal-awal Ramadan banyak semangat, jadi 10.000 boleh jadi kita tidak kebagian, kan? Karena banyak. Tapi di ujung-ujung Ramadan tinggal 1.000 orang, kita dapat jatah 10-10, kan begitu? Karena jatahnya di sana. Jadi setiap malam dalam bulan Ramadan Allah punya jatah untuk membebaskan orang dari api neraka. Nah, saingannya dikit, maksudnya gitu ya. Kalau kita ikut seleksi, saing dikit, masih kesempatannya besar. Terakhir Ramadan ini kesempatannya besar karena peluangnya sedikit. Maka ya sebisa mungkin, ini untuk saya sendiri juga, untuk antum semuanya, kita kalau bisa tetap istiqomah, kalau bisa kita tingkatkan melebihi apa yang sudah kita lakukan dalam beberapa hari Ramadan yang sudah kita lewati. Bapak Ibu jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.